وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sekarang pertanyaannya itu, yang antum hutang itu uangnya siapa? Bukannya juga itu uang-uang Anda sendiri. Toh misalnya panjenengan Anda semua meminta uang pun itu kan juga dari jamaah untuk jamaah. Kok sampai hutang? Coba dipikir waras, pikir cerdas saudaraku yang menjadi bendahara. Baik di kelompok, di daerah, di desa. Kalau Anda dijak utang jangan mau. Kalau Anda mau disuruh hutang ke pusat jangan mau. Anda minta. Itu hak Anda. Kalau minta gak boleh, stop aja persenannya, khusus difokuskan di kelompok, di desa, di daerah yang masih butuh, banyak butuh dana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan di pagi agak siang yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan terus semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya kemarin membaca sepintas tentang balada KU atau keuangan dalam jokam, bendahara bahasanya. Memang nggak lazim sih kalau di jokam disebutkan KU. Kalau di umum namanya bendahara. Kalau KU itu kan keuangan, artinya keuangan. Kalau di umum di bendahara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita, mengulas tentang apa yang ada di dalam bendahara atau KU, baik KU yang ada di kelompok, desa, kemudian daerah, kemudian mungkin bahkan sampai pusat. Kita membahasnya bukan dari sisi yang ada di dalam secara detail, tetapi kita membahasnya secara tugas, secara umum aja, mujmal, secara global saja. Setidaknya Anda semua nanti mengerti. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, bahwa golongan cukam ini termasuk menjadi penyangga utama agar berjalannya gerakan ini adalah dengan cara uang. Maka tak heran di semua jamaahnya diwajibkan untuk membayar infak persenan yang rata-rata saya katakan rata-rata adalah 10% dari penghasilan setiap bulannya yang disetorkan setiap bulan. Itu bukan sebuah rahasia lagi, sudah nyata. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang menghimpun, yaitu yang disebut dengan istilahnya KU atau keuangan atau bendahara. Siapa KU? KU adalah bagian dari 4S, 4 serangkai yang ada imam, ada mubalek, ada penerobos, ada KU, ditambah namanya aghnia atau aghnia dulu atau kemudian KU. Dia yang akan menghimpun uang mulai dari kelompok sampai pusat. Dari kelompok disetorkan dari masing-masing personal jamaah, disetorkan ke kelompok, dicatat dengan tertib setiap awal bulan misalnya, lalu disetorkan ke
ke KU desanya, lalu disetorkan ke KU daerahnya, lalu sampailah kepada pusat. Tentunya orang-orang yang didapuk atau diangkat menjadi KU bukanlah orang-orang yang sembarangan, artinya yang sembrono, yang nggak amanah, nggak. Tapi ada orang-orang yang memang dipilih, memang dia pantas dijadikan KU atau bendahara. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Termasuk dalam persyaratan KU. Kalau dulu kita sama-sama di Jokam itu, kalau mendapuk menjadi KU itu minimal sudah punya pekerjaan tetap. Duwe karang kurung, punya rumah sendiri, punya tempat, punya rumah sendiri. Artinya dia bukan dalam keadaan ngontrak atau dan sebagainya. Tapi punya rumah sendiri. Duwe karang kurung, punya pekerjaan tetap. Orangnya amanah, jujur. Ada yang menggelitik. Termasuk KU adalah ketika kasnya nanti misalnya dianggap nanti kurang, maka KU mencarikan misalnya untuk suatu buah apalah kurang, nanti untuk carikan bekerja sama dengan aghnia, tentunya bekerja sama dengan aghnia atau orang-orang kaya di situ. Ada lagi yang kadang-kadang nggak imbang. Gini nggak imbangnya itu, sampai kawan saya itu ada KU daerah kawan saya yang akhirnya mengundurkan diri. Gini, jadi ketika hitungannya nanti lebih misalnya karena sebuah kesalahan pencatatan, kita nggak tahu karena kan pemasukan dari beberapa kelompok banyak, maka kelebihannya itu tidak boleh diambil. Artinya benar, itu benar sih, benar. Artinya tidak boleh diambil, nggak punya haknya, walaupun mungkin ini kecampuran uang saya atau tidak boleh diambil. Tapi kalau ternyata keuangannya itu misalnya kurang, dalam penghitungan pencatatan mungkin kurang, maka KU atau bendahara wajib untuk mengganti. Sampai hilang misalnya, hilang pun KU atau bendahara juga wajib mengganti. Insya Allah gitu ya. Dulu saat dibacakan SK kan, saya juga dengar itu KU daerah dibacakan SK dari peng-SK dari pusat. Termasuk nek turah gak oleh ngemek, tapi nek kurang kudu nambeli. Bahasa Jawa nih. Kalau lebih tidak boleh diambil, kalau kurang maka harus menambah. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. KU didoktrin menjadi seseorang yang sangat tegas di dalam pendoktrinalisasi tentang masalah keuangan. Maka tak jarang KU mengatakan bahwasanya ini nggak paham karena membayar IR-nya nggak tertib. Oh ini paham karena bayar infak persenannya tertib. Bahkan standar kefahaman nanti ditonton, dilihat dari jumlah pembayaran keuangan. Dan ini tugas KU atau bendahara bekerja sama dengan kiai atau kiai kelompok, kiai desa maupun kiai daerah. Sehingga KU itu tidak jarang ketika dia ceramah, ketika dia ngisi nasihat, ngisi ceramah, dia ya sebagai tupoksinya sih, tugas pokok dan fungsinya dia ceramahnya juga mari kita tingkatkan IR kita itu IR-nya sekian, mari kita jangan sampai khianat kepada Bapak Imam bahasanya. Jangan sampai khianat kepada sabilillah. Nah, model-model seperti ini sebenarnya kasihan sebenarnya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Mari kita merenung, mari kita membahas, mari kita sedikit kan mau yang bahas nih. Mari kita celotehan-celotehan yang barangkali bermanfaat misalnya. Para saudaraku yang menjadi bendahara atau KU yang mengintip ribat akil salim, saya tidak menutup kemungkinan ada yang mengintip. Atau mungkin jangan sampaikan kepada saudara Anda yang mungkin masih di Jokam yang kebetulan sebagai bendahara juga. Ayolah jika Anda itu, para KU itu memegang uang-uangnya jamaah, langsung aja, jangan disalurkan ke pusat.
masjid kelompok Anda itu masih butuh, banyak kebutuhannya. Masa kita secara ke pusat wajib, lalu yang mikir masjid kelompok juga kita sendiri? Iya enggak? Yang pusat enggak boleh diganggu gugat. Kalau kelompok ingin bangun, cari lagi. Padahal kadang tak jarang satu kelompok itu bisa mengumpulkan IR-nya itu yang kelompok-kelompok diso ini lah sekitar sini itu 2 juta, 4 juta, 5 juta per bulan. Kalau untuk ngumpul nih untuk bangun masjid, untuk memperbaiki masjid kan lumayan. Lalu Anda dibantu dari pusat 20 juta, itu pun 5 tahun sekali nggak mesti. Bahkan nggak selama nggak ada pengajuan proposal nggak akan dikasih. Padahal yang Anda masuk tadi 4 juta atau 5 juta tiap bulan itu berapa? Dari tahun berapa sampai ila yaumil qiyamah kan, sampai seperti itu motonya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Mari kita berpikir cerdas, berpikir waras. Ditambah lagi, kadang KU itu kasihan. Kenapa? Kasihannya adalah ketika kelompok itu atau masjid atau desa itu atau daerah itu hutang ke pusat. Kalau masih setoran IR aja masih mungkin naik turun tidak ada tekanan. Tapi kalau sudah hubungannya hutang ke pusat, setiap bulan harus setor sekian juta atau sekian ratus ribu untuk membayar hutangnya dengan jatuh tempo 5 tahun atau 60 bulan. Itu yang pusing KU, yang pusing keuangan. Ya enggak? Iya. Iya, itu pusing itu. Karena waktu daerahan, waktu menjelang setoran, enggak punya uang. Enggak ada uang, kurang uangnya kadang-kadang. Kadang yang dijatahkan jamaah juga enggak full bayarnya, akhirnya kurang. Sekarang pertanyaannya itu yang antum hutang itu uangnya siapa? Bukannya juga itu uang-uang Anda sendiri. Toh misalnya panjenengan Anda semua meminta uang pun itu kan juga dari jamaah untuk jamaah. Kok sampai hutang? Coba dipikir waras, pikir cerdas saudaraku yang menjadi bendahara. Baik di kelompok, di daerah, di desa. Kalau Anda dijak utang jangan mau. Kalau Anda mau disuruh hutang ke pusat jangan mau. Anda minta. Itu hak Anda. Kalau minta gak boleh, stop aja persenannya, khusus difokuskan di kelompok, di desa, di daerah yang masih butuh, banyak butuh dana. Coba dipikir-pikir, coba dibuka akal waras panjenengan. Setor sendiri ke pusat, lalu kita minta pakai proposal. Itu pun gak setiap tahun, saya katakan gak setiap tahun, nanti kalau selama gak ada proposal yang masuk, gak akan dibantu. Sekali Anda minta bantuan nanti berikutnya nanti sifatnya adalah hutang. Lalu Anda minta lagi proposal lagi hutang. Masa akal uang-uangnya Dewi dimasuk di situ, infaknya jamaah sendiri dimasukkan ke situ, minta pakai proposal nunggu lama 3 bulan 4 bulan, minta lagi nanti jatuhnya hutang. Allahu a'lam, sebagian ada yang mengatakan dipotong dan lain sebagainya. Ada yang dipotong sekian ratus, ada yang dipotong sekian ribu. Karena katanya untuk tim hutang piutang, akhirnya dari 20 juta tinggal 19 juta, tapi bayarnya tetap 20 juta. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Allahu a'lam. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar